warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Serang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching dan Supervisi Akademik. Saya Muflis SOPA Negeri 1 Pontang. Yasa Sanusi dari SMKN 1 Tanara. Saya Muhammad Rizky Maulana dari SMA Negeri 1 Tirta Yasa. Selamat menyaksikan demonstrasi kontekstual berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yasa. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semangat. Ya kan? Alhamdulillah ini sebelum Pak Yasa sebagai coach, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kaitannya dengan rubrik penilaian kita hari ini, bahwa ada beberapa batasan atau beberapa indikator penilaian atau kesuksesan dalam proses coaching. Nah, untuk itu saya ada beberapa pertanyaan untuk mengkonfirmasi kesiapan Pak Yasa dalam melakukan coaching. Pertanyaan pertama adalah yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan posisi Bapak sebagai coaching Pak Yasa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya Pak. Untuk proses coaching ini, insya Allah Pak, sesuai dengan tuntunan yang ada, dan silakan saya akan yang pertama, passion kita hadir seutuhnya coaching. Yang kedua, dapat sebagai tenaga aktif. Kemudian setelah tenaga aktif, kita harapkan nanti pada saat setelah mendengar saya pribadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk proses coaching. Oke, pertanyaan berbobot, kemudian juga kompetensi Pak Yasa sebagai coach itu sudah tampaknya sudah Pak Yasa kuasai. Nah, tapi ada pertanyaan kedua Pak Yasa. Ada lagi nih Pak. Tentang indikator bagaimana yang Bapak Yasa inginkan dalam proses coaching ini. Indikator yang pertama ya, saya dengan coach itu ada chemistry Pak. Chemistry atau kalau istilahnya kemitraan antara saya dengan coach, sehingga pada saat nanti pada saat kita coaching, permasalahan yang ada pada coaching itu bisa terjawab tersendiri. Saya hanya bisa mengarahkan saja. Kemudian yang kedua, ada proses kreatif untuk memunculkan potensi dari coaching seperti itu. Bagus itu Pak Yasa. Saya kira proses ini sepertinya Bapak Yasa sebagai coach sudah sangat siap sekali. Insya Allah. Jangan lupa ya bahwa coach adalah sebagai pemain yang aktif, kemudian ada yang bisa dirasakan oleh coach dan akhirnya coach mampu mengembangkan potensi ini. Siap. Oke. Siap Pak Yasa ya. Kita sampai ketemu pada proses coachingnya. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Silakan masuk Pak. Iya Pak. Pak Rizky, gimana Iya sehat? Pak, alhamdulillah sehat. Gimana? Sibuk aja Pak. Kalau disebut Sibuk kayaknya ya. Enggak juga sih. Iya. Gimana? Ya maaf Pak sebelumnya mengganggu waktu Bapak. Saya kedatangan saya ke sini ingin cerita saja sih Pak. Ingin ngobrol, ingin cerita sama Bapak karena ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan saya obrolkan kepada Bapak selaku wakil kepala sekolah bidang siswaan Pak. Iya. Itu kira Bapak ada waktu. Insya Allah. Oh, bisa. Ini nih. Hmm. Kira-kira nih tentang apa nih bisa nih? Kira-kira nih. Tentang siswa kelas 3 Pak. Kebetulan kan ya saya di BPDK. Boleh cerita nih Pak ya? Boleh. Jadi begini Pak, kita kan mau mendekati pendaftaran mahasiswa baru nih. Iya. Kayak kan ya, kita di BPDK itu sudah mendata nama-nama anak yang akan melanjutkan perguruan tinggi. Gitu. Kemudian sudah juga anak-anak punya pilihan. Saya banyak di curhat ke ruang BK Pak. Anak-anak itu, Pak saya mau jurusan ini, gitu ya. Alhamdulillah kita data supaya
Cuman ada beberapa yang mengganjal dan saya kebingungan nih Pak. Jadi ada anak yang memang tekadnya kuat Pak, pengen kuliah, gitu ya. Kemudian orang tuanya tidak mendukung Pak. Itu tuh ya kebanyakan Pak ya, kebanyakan. Mana ada tuh kebanyakan. Kita di BPPK bingung Pak. Ini bingung, di sisi lain kita memberikan motivasi untuk anak melanjutkan gitu ya. Ayo nah untuk kuliah karena memang SMP itu lebih persiapan untuk kuliah gitu ya. Kita harus selalu memberikan motivasi. Di sisi lain ketika dibenturkan dengan orang tua kan kemudian kita bingungnya, bingung saya yang ngebiayain gitu kan. Bingung saya akhirnya kan. Mau berbicara apa kalau sudah ngomong biaya gitu kan. Makanya itu saya bingung tuh Pak gitu. Oke, kalau saya lihat tadi permasalahannya anak semangat, kemudian bahkan sebelumnya sudah antusias. Betul Pak. Tapi permasalahannya di orang tua. Selain itu, apa yang bisa menyebabkan orang misalkan ya orang tuanya tidak mengizinkan, itu ada masalah apa sih kira-kira? Kemungkinan sih Pak ya, kalau menurut saya kemungkinan kurang pemahaman sih Pak. Jadi mungkin si orang tua kurang memahami bahwa manfaat kuliah itu apa. Mungkin kurang paham aja, belum paham mungkin ya. Artinya mungkin pertama ketidakpahaman orang tua terhadap perkuliahan. Jadi itulah mungkin yang menyebabkan orang tua tidak setuju atau tidak mengizinkan. Ngapa-ngapain kuliah gitu. Mungkin kalau menurut saya orang tua itu harusnya diberikan pemahaman, masukan, diberikan pemahaman bahwa memang SMA itu dipersiapkan untuk kuliah, Pak ya. Betul. Selain pemahaman orang tua ada lagi mungkin faktornya. Ya ada beberapa, kalau ada juga Pak yang memang tidak mengizinkan karena biaya. Cuman mungkin pertama tidak paham bahwa kuliah itu mungkin ada beasiswa. Iya Pak ya, karena mungkin jadi orang tua nggak tahu nih orang tua bahwa kuliah itu ada beasiswa gitu tuh. Banyak lah, bukan ada, banyak beasiswa. Mungkin kurang mengetahui informasi tentang beasiswa. Jadi karena merasa orang tuanya atau ya orang tua ini tidak ekonominya kurang, pada akhirnya anaknya semangat kuliah terhambat itu. Padahal banyak kan Pak ini beasiswa. Iya. Oke. Jadi faktornya dapat dua tadi ya, ada faktor kita tahu orang tua sama biaya. Nah, kita udah tahu tuh masalahnya. Iya Pak. Di BPPK Pak Rizky kira-kira ada nggak usaha untuk mengatasi hal tersebut? Iya sih Pak. Jadi kebetulan di program kita Pak ya di BPPK ada mengundang pertemuan orang tua kelas 3 Pak. Iya, bagus. Jadi itu ada tuh programnya. Mungkin nanti bisa kita masukkan di situ, membicarakan informasi tentang kuliah, bahwa penting loh lulusan SMA ini kuliah. Kemudian jangan berpikir kuliah itu mengeluarkan banyak duit gitu. Artinya secara kos atau secara finansial banyak loh bantuan-bantuan beasiswa yang bisa diperoleh si anak gitu. Dan di kita di BPPK juga bisa memfasilitasi itu beasiswa itu Pak. Oke, udah ada rencana kira-kira aksinya nih. Karena harus tentu saja kita mengangan begini harus ada realistis nih ya. Bagaimana nih aksi nyata akan rencana tersebut? Apakah Ya, karena program itu adanya di saya lihat itu di bulan besok Pak ya, di awal bulan besok ini. Nanti kebetulan nih saya juga ngobrol dengan Bapak selaku Wakasek Kehidupan. Akhirnya kalau begini kan kayaknya enak nih, sudah ada ACC nih dari Bapak, jadi kegiatannya sudah tinggal dilaksanakan saja begitu Pak. Jadi sinkron nih kita nih Pak. Jadi ke depan nanti sesuai dengan
program digede-gedekan nanti di bulan depan nih, Ya. di awal bulan nanti kita akan coba undang seluruh orang tua wali murid untuk hadir, khususnya kelas 3. Itu di sana kan membahas tentang tentunya perkuliahan dan juga biaya kuliah bisa dengan informasi siswa. Bagus sekali Pak Eki ya, mulai dari tadi permasalahan, keadaan, manfaat, solusi sekarang banyak sudah bagus untuk programnya. Kira-kira nih Pak, setelah kita ngobrol nih, perasaan Bapak bagaimana nih? Alhamdulillah sangat lega Pak. Oh. Jadi yang tadinya bingung ini ya, jadi bingung gimana ini ya. Memang saya di sisi lain saya memberikan inspirasi anak untuk kuliah, gitu ya, motivasi untuk kuliah. Di sisi lain ketika orang tuanya tidak mengizinkan, bingung juga karena memang orang tua yang membiayai gitu ya. Oke. Pada akhirnya setelah ngobrol begini, akhirnya saya bisa menemukan solusi nih bahwa ya harus kita kumpul dengan orang tua murid untuk memberi informasi itu. Betul Pak. Intinya senang Pak, lega, plong gitu Pak. Iya, alhamdulillah. Intinya gini Pak, pada saat kita ngobrol selalu koordinasi tadi, lanjutkan program-programnya. Terima kasih Insya Pak. Allah kita mencetak generasi muda yang ya sekedar tidak menyumbang pengangguran ya. Betul. Kuliah, berusaha, bahkan kalau misalnya di SMK, di SMA ini harus lanjutkan. Lanjutkan. Mungkin ada lagi Pak? Cukup Pak. Saya sangat lega. Terima kasih atas waktunya Pak ini. Iya, sama-sama Pak Rizky. Mudah-mudahan kita ketemu lagi ya. Iya, terima kasih Jangan Pak. segan-segan kalau datang ke sini. Siap, Pak. Konsultasi Siap, terus siap, boleh. siap. Oke, siap. Siap. Terima kasih Pak atas waktunya ya. Mohon maaf Sama-sama. mengganggu. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum. Salam, silakan Pak. Bagaimana Pak Yasa setelah melakukan tadi proses coaching tadi? Apa yang Alhamdulillah. dirasakan? Dirasakan. Alhamdulillah Pak. Pada saat tadi ada Pak Rizky datang ke sini menemukan permasalahan terutama di melanjutkan kuliah, ternyata banyak faktor sekali terutama di orang tua, Iya. ketidakpahaman. Oke. Dan saya merasa tadi coaching saya menampung saja, saya memberikan arahan dan alhamdulillah Pak Rizky dapat menemukan solusinya sendiri seperti itu Pak. Alhamdulillah. Jadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang diinginkan sudah muncul. Alhamdulillah Pak. Buktinya tadi dengan saya mendengarkan, saya hadir di sini, Pak Rizky juga memberikan solusi-solusi sendiri di dalam orang tua. Ya, Pak Yasa tadi berdasarkan catatan saya apa yang telah dilakukan. Tadi Pak Yasa sudah bagus dan sudah alur geraknya sebetulnya sudah rapi. Iya. Tujuan percakapannya tadi di awal sudah disampaikan bahwa ada permasalahan itu kemudian tadi juga sudah kunci juga sudah mencoba untuk mengidentifikasi permasalahan ada semacam coach. Kemudian yang tujuan bahwa orang tua ini yang untuk bagaimana dia memahami bahwa sekolah itu ya harus lanjut dengan kuliah. Iya. Kemudian rencana aksinya tadi juga kunci sudah menyampaikan untuk mengadakan pertemuan orang tua untuk kelas 12 ini ya. Dan tinggal nanti tanggung jawab dan komitmen yang dibangun saja oleh kunci itu oleh tadi untuk secara jelas dengan target-target dari pertemuan itu. Iya. Namun ada satu hal lagi Pak Yasa. Saya ingin bertanya mengenai kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan. Mungkin Pak dari pengalaman saya jadi coach ya, paling karena miskonsepsi dengan coaching seperti itu tadi dengan pertanyaan berbobot karena yang terbuka, sehingga kan bisa tuh menggali lebih banyak lagi seperti itu. Mungkin yang perlu dikembangkan kemudian yang kedua sering berlatih. Mungkin dua hal itu yang kedepannya saya sebagai coach itu. Baik Pak Yasa, luar biasa untuk pertemuan hari ini. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Proses ini akan kita syukur. Terima kasih atas Pak kehadirannya. Yasa kita tingkatkan. Terima kasih. Sampai ketemu ya. Siap, terima kasih.
Pak Yasa. Ya Pak. Maaf nih Pak, nggak ada waktu ini. Iya kemarin. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ini dengan Pak Yasa yang jauh-jauh dari Serang ke sini. Ini gimana sebenarnya nih? Kemarin kan Pak Yasa kirim chat ke saya gitu, tentang katanya pengen bicara gitu dengan saya. Kira-kira ada apa sih Pak Yasa? Betul Pak, mohon maaf sebelumnya ya. Kemarin kita WA dulu Pak ya. Dan takutnya mengganggu hari ini. Enggak. Gitu Pak. Jadi kan tahu sendiri kan Bapak sebagai wakase kesiswaan itu sibuk ya. Sementara saya nih di bawah nih dihajar Bapak Alhamdulillah ya Pak. Saya bisa ini bisa kumpul seperti biasa. Betul Pak. Selama itu baik buat rekan yang lain, saya kira terbuka. Ini Pak, tadi sempat PH juga ya Pak ya. Tapi secara umum mungkin masalah saya tentang semangat belajar Pak. Oh, berarti percakapan kita kali ini kita cobakan ya tentang semangat belajar. Semangat mengajar saya Pak. Oh, semangat mengajar Pak Iya, Yasa. saya efeknya ke anak belajarnya juga nggak semangat gitu Pak. Jadi Kira-kira kenapa tuh Pak? ini Pak, saya kan di pusat kerja khusus Pak, gitu kan ya ini dengan tupoksi yang ditambah gitu ya, sebagai kepala program juga, sebagai guru juga, bahkan sekarang diminta bantuan oleh kepala sekolah itu di pusat keunggulan, sehingga pada saat saya meninggalkan anak di suatu kegiatan tersebut dan pada saat saya kembali lagi nih mengajar, kok semangatnya dia hilang. Hilang seperti karena ya tadi yang pertama tugas tambahan, yang kedua Pak administrasi juga Pak. Iya pembelajaran kan kita harus nyiapin tuh administrasi, kita fokus bikin administrasi sehingga pembelajaran pun ya sesuai dengan administrasi tersebut kurang kena gitu ya, kurang kena juga. Kemudian apa nggak sesuai gitu? terus kita berusaha disesuaikan Pak. Cuma pada saat lihat anak itu kok sama nggak bersemangat gitu, akhirnya efeknya saya dulu ya bersemangat seperti itu Pak. Gitu kemudian di sini sehingga merasa beban Pak, bebannya full gitu, kelihatan kok capek gitu. Apalagi pada saat sudah dari luar nih ke sekolah ngajar, udah capek sisa tenaga Pak, sisa tenaga pada saat dia saya masuk ke kelas, melihat anak juga udah capek nunggu saya Pak, seperti itu. Akhirnya saya berpikir nih, kenapa ya kok bisa begini gitu saya berpikir. Oke. Semangat aku kurang, saya kurang seperti itu. Ya gini kan tadi Pak Yasa bilang bahwa dirasa oleh ada tugas tambahan yang banyak, kemudian juga setiap tugas tambahan itu kan harus ada administrasi yang disiapkan oleh Pak Yasa. Kemudian juga Pak Yasa sebagai manusia biasa kan itu memiliki keterbatasan, sehingga akhirnya efeknya kepada anak. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yasa ini, kira-kira sudah terpikirkan nggak apa yang harus dilakukan oleh Pak Yasa berikutnya? Melihat keadaan seperti itu loh, apa? Sebenarnya gini Pak, saya juga berpikir ya, pada saat itu terjadi gitu, usaha pertama masa dosa selalu banyak kita. Ya betul. Nah setelah berpikir begini, kok saya begini aja. Saya juga berpikir nih, saya kalau begini saja, anak bagaimana? Makin terpuruk lah. Akhirnya saya ada beberapa tuh Pak rencana ya, terpikirkan, oh saya harus memperbaikinya seperti itu. Oh, bagus itu. Bagus itu. Memperbaikinya. Nah salah satunya Pak, mungkin saya mengambil jadwal Pak. Jadi pada saat ada jadwal keluar, kalaupun bentrok Pak ya Pak, itu saya sebisa mungkin ke kelas Pak, membersamai mereka gitu. Kadang-kadang kalau misalkan anak tanpa kehadiran guru itu agak susah Pak. Iya betul. Iya biar bagaimana Pak, apalagi kayak anak sekarang. Itu yang pertama Pak, itu harus terpikir seperti itu. Ini ada beberapa hal yang terpikirkan untuk mengatasi itu. Iya. Baik Pak Yasa ya, tentunya ini ya bagus juga sih itu apa yang langkah preventif dari Pak Yasa dengan mengatasi hal-hal yang mungkin yang jelas sih sekolah sih berharap gitu ya, kita semua berharap karena ini sekolah sistem
biar bagaimanapun tugas pokok yang bertanggung pada kemudian ada administrasi juga untuk pelaporan. Mudah-mudahan itu saya sangat mendukung sekali apa yang akan dilakukan Pak Yasa mengenai yang terpenting adalah begini dulu Pak Yasa istilahnya apa yang sudah dalam pikiran Pak Yasa itu coba dituangkan dalam apa namanya rencana aksi. Rencana aksinya nanti kita coba usahakan bagaimana. Iya. Selain itu juga Pak, saya terpikir begini Pak. Betul. Jadi selain jadwal saya tuh udah bikin jadwal, tentu saja saya koordinasi juga Pak dengan yang lain. Betul. Karena yang pertama saya koordinasi dengan wali kelas. Iya. Jadi kalau nanti saya ada bentrok nih wali kelas, saya informasikan, berikan tugas. Iya. Yang kedua guru PPL. Kemudian ada juga teman guru produktif Pak, backup saya sebagai apa namanya ya studentnya menemani mereka. Itu yang pertama. Yang kedua Pak, saya juga terpikir nih pada saat saya udah masuk nih, saya coba masuk, ternyata anak juga semangatnya masih kurang, misalkan seperti itu. Kita pikir juga tuh, apakah pekerjaan saya tidak mantap gitu ya. Selama ini kan kita mau belajar dan sekarang aja ngajak kerja. Iya kan begini, Pak Yasa tentunya kan ketika mau masuk kelas kan sudah siapkan sudah ngasih evaluasi pada pelajar kalau Pak Yasa sudah apa namanya sudah membuat hal-hal itu ya tinggal Pak Yasa membuat indikator dan sehingga akhirnya Pak Yasa bisa membangkitkan membangkitkan apa yang tadi diragukan. Saya kira Pak Yasa tidak boleh ragu-ragu, selama ini kan Pak Yasa sudah membuat perencanaannya dan sebagainya. Tinggal satu persatu saja langkah-langkah itu dari sisi mana yang kira-kira nanti tinggal komunikasikan kita bersama sehingga Pak Yasa walaupun tugas pokoknya bertambah banyak administrasinya juga sangat tinggi, tetapi itu tetap baik menyelesaikan semuanya. Saya yakin Pak Yasa mampu. Siap Pak, saya yakin. Kira-kira nih setelah kita ngobrol-ngobrol nih apa yang Pak Yasa rasakan itu dekat. Alhamdulillah Pak, dengan kita ngobrolnya lega ya, walaupun memang ada beberapa hal yang itu saya laksanakan ke depannya. Jadi yang kedua sebenarnya mungkin nanti saya semangat, siswa semangat. Saya di sini tulis Pak kemarin tuh Pak, di sini lebih mengenal anak lagi Pak. Betul. Kemudian yang kedua mencoba menggunakan metode yang bervariasi sehingga anak rindu ke saya gitu seperti itu. Walaupun saya sering meninggalkan. Nah efeknya Pak dengan berbagai macam tadi Pak seperti itu saya mengutarakan ke Bapak nih efeknya ke anak bagus gitu kan, dan saya pun dengan ngobrol ke Bapak enggak Pak enggak gitu ya. Yang terpenting kan itu kita bicara tidak ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Sementara ini ngumet Pak, gimana caranya gitu, tapi kan kita ngobrol dengan Bapak Wakasek itu kan lebih apa namanya bebas lah gitu. Iya. Bisa disampaikan ke kelas sekolah. Kita dukung semua nanti kita sampaikan kepada ibu pimpinan depan sehingga akhirnya Pak Yasa dan bahkan bukan hanya Pak Yasa, Pak Yasa juga bisa memberikan informasi kepada guru yang lain yang bisa jauh lebih bersemangat. Walaupun tugas pokoknya bertambah, administrasi dalam bisa paling banyak, tapi tetap saya yakin Pak Yasa juga lebih bersama. Jadi termasuk sekolah kita. Ya, terima kasih nih atas kehadiran Pak Yasa dan kapan-kapan kita coba sambung lagi. Iya. Apa namanya dengan hal-hal yang lain dan benar kita bisa mampu apa benar waktu ini. Enggak apa-apa. Iya. Yang penting kan semuanya tetap. Iya, mudah-mudahan rencana saya tadi bisa kita saya pribadi. Iya. Membimbingannya Pak. Iya, siap. Oke. Itu aja Pak ya Pak. Maaf ya ganggu nih. Enggak apa-apa. Sampai ketemu ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rizky, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik, luar biasa, sehat dan semangat. Kalau Pak Yasa sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Rizky. Alhamdulillah. Oke Pak Rizky, terima kasih atas waktunya. Untuk hari ini kita
akan supervisi ya. Ya, baik Pak. Insya Allah nanti akan ada proses coaching yang tidak Pak Rizky sebagai coach ya, Betul. tapi beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama, ada beberapa pertimbangan yang harus Bapak ketahui, di mana pada saat nanti pelaksanaan coaching itu pertama harus sesuai dengan kita apakah nanti sesuai atau tidak, kita lihat dulu. Kedua, ada pertanyaan untuk Bapak jawab dari saya. Baik. Kira-kira nih, Pak, potensi apa sih yang akan Bapak gunakan pada saat nanti coaching itu? Kompetensi yang nanti akan saya terapkan pada proses coaching itu yang pertama present ya. Jadi hadir penuh dalam proses coaching sendiri. Kemudian saya selaku coach menjadi pendengar yang baik untuk coach saya. Ini tuh yang nanti akan saya terapkan. Dan itu lagi Satu lagi pertanyaan yang berbobot. Jadi supaya proses coachingnya tidak kemana-mana. Jadi memberikan pertanyaan. Oke, saya lihat sudah siap nih Pak. Insya Allah siap Pak. Mungkin berikutnya nih pada saat Bapak melakukan coaching, ya, tentu saja itu ada indikator untuk pencapaian. Kira-kira apa? Indikator capaiannya tentu bagaimana si coaching bisa menemukan solusinya sendiri Pak. Tadinya saya sebagai coach hanya mengantarkan si coach itu untuk bisa menemukan sendiri permasalahannya. Artinya saya hanya mengarahkan saja supaya si coach bisa dengan sendirinya menemukan permasalahan itu. Gitu Pak. Intinya seperti itu. Pak. Iya. Betul, Pak. Satu lagi Pak, ini terakhir buat tadi Pak. Dari ketiga kompetensi sekarang, kira-kira nih Bapak yang paling spesifik itu kompetensi yang mana sih? Yang spesifik Yang spesifik dari ketiga tadi. Oke, dari ketiga tadi menjadi pendengar yang baik Pak. Oke. Itu tuh sudah menjadi ya keharusan sebagai coach menjadi pendengar. Baik Pak Rizky, saya lihat sudah siap nih. Langsung seperti itu. Oke, Siap, kita siap. pada waktu bel juga Oh nih. iya. Iya, kita mulai saja. Mulai Sesi saja. coaching. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, please. Apa kabar, Pak Rizky? Alhamdulillah. Baik. Gimana kabarnya? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih. Begini Pak. Ya, ini gimana? Sesuai dengan yang kemarin saya WA ke Wabri ya. Oh iya. Bahwa saya pengen ketemu dengan BK kaitannya dengan masalah siswa. Nah, seperti kita tahu sendiri kan pelajaran baru ini baru dimulai baru 1-2 bulan lagi awal. Iya. Tapi ada menurut saya ada hal yang mengkhawatirkan. Makanya tujuan saya datang sini Mengkhawatirkan. Iya, mengkhawatirkan ngobrol-ngobrolan dengan Pak Rizky bagaimana mengatasi permasalahan kedisiplinan ini. Jadi banyak yang terlambat dan hal-halnya. Dan ternyata ya juga harus memperoleh penanganan lanjutan. Ada bisa diperbaiki kita kan kekayaan pelan-pelan bagaimana mengupayakan penyelesaian masalahnya. Karena memang ini luar biasa ini. Dari hari ke hari bukannya nambah sedikit, Makin banyak yang makin telat. banyak yang telat. Bahkan anak-anak yang tadinya rajin saya lihat di awal-awal itu ini semakin ikut-ikutan ke bawah. Apalagi juga kan ini kan ada anak baru kelas 10. Ini saya khawatir gitu ya akan mempengaruhi mereka juga. Ini kan dilakukan oleh kelas 12 nih, ternyata sulit dikomunikasikan. Padahal kelas 12 ini kan sebentar lagi aja, hanya beberapa bulan ke depan sampai bulan Maret ya, itu mereka di sekolah itu sudah klasifikasi sudah selesai. Harusnya ya saya harap dia menjadi teladan bagi anak-anak. Ternyata gitu loh Pak Rizky. Ternyata
ternyata penyebab dari keterlambatan mereka itu. Saya dengar itu baru saya dengar, makanya saya ingin minta pendapat dari Pak Rizky sebagai Pak. Katanya mereka itu di rumahnya tidurnya terlalu larut. Bahkan ya bahkan karena ada hiburan di kampungnya, hajatan, mereka pokoknya ya sampai selesai lah acara itu. Pada akhirnya kan tidurnya tidurnya larut malam. Iya, pada akhirnya mereka sulit sekali untuk bangun pagi. Nah, ini kan persoalan ini. Ditambah lagi ada satu hal yang menarik bagi saya. Ada mereka itu kan kendaraan yang dia punya bergantian. Ada juga yang seperti itu. Ada yang ikut temennya. Kan ini kan yang harus kita coba identifikasi lah. Jangan sampai permasalahan keterlambatan ini terlalu berlarut. Makanya ini saya minta pendapat BK-nya apa yang harus saya lakukan biar hal ini menyelesaikan. Sebelum nanti kalau misalnya belum tangani, mungkin BPBK seperti biasanya ya mungkin memberikan treatment lah, saya berikan kesempatan. Tapi ya dalam jangka waktu dekat saya coba untuk melakukan suatu aksi tentang bagaimana mengatasi. Dan saya sudah komunikasi dengan rekan guru yang lain, beberapa Berkolaborasi ya. Kemudian juga secara informal juga kemarin ketemu kepala sekolah juga sudah ketemu, tapi ya memang belum secara spesifik apa yang akan dilakukan ke depannya seperti apa gitu yang seperti itu. Tapi dalam pikiran saya sudah muncul gitu. Ya, membangun komunikasi dengan guru, membangun komunikasi dengan pimpinan, membangun komunikasi dengan murid-murid di sekolah termasuk PPBK. Termasuk kegiatan hari ini, makanya saya ketemu hari ini untuk ketemu Pak Rizky. Dan yang terpenting adalah saya juga ingin secara intensif untuk berbicara berinteraksi dengan mereka itu. Saya coba treatment, kemudian saya coba kategorikan Pak Rizky. Ya, ini mudah-mudahan sependapat dengan BK ini. Saya kategorikan dalam 3 kategori, ringan, sedang. Kalau yang ringan mungkin melalui obrolan santai saja gitu ya, informal dan begini. Tapi kalau untuk kategori sedang dan berat, ini ya saya melibatkan orang lain dan waktunya juga khusus. Ya, misalnya di akhir pekan, di hari Jumat, setelah sholat Jumat, misalnya saya coba programkan bertemu dengan mereka secara intensif. Ya, sehingga akhirnya nanti betul-betul saya bisa mereduksi, memahami apa sih sebenarnya kenapa mereka itu terlambat. Sambil mungkin juga ada masukan-masukan dari teman-teman pejabat yang lain. Kemudian juga saya coba sudah beberapa diantaranya, terutama yang sudah dalam kategori berat ini berbicara dengan orang tua. Sudah sebut beberapa itu sudah saya lakukan. Ya, namun saya memanggil orang tua, kemudian berbicara kenapa sih gitu. Karena memang kebanyakan dari permasalahan yang menurut catatan saya sebagai wali kelas, ternyata memang ya permasalahan banyak di luar sekolah kan. Tidur yang terlalu larut, ya kemudian juga mengikut teman. Bahkan ada kabarnya itu mereka sudah datang sebenarnya tapi di suatu tempat, di warung, di perempatan, nggak nyampe ke sekolah dulu gitu ya, nunggu temennya. Ya padahal kan mereka sudah tepat waktu, harusnya sesuai. Tapi ternyata karena nunggu teman. Iya, betul. Jadi akhirnya nambah terus luar biasa. Nah, ini menurut saya ya, harus ada langkah-langkah ya, terutama di awal wali kelas sebagai orang tua mereka di sekolah ya, harus mencoba untuk memberikan alternatif penyelesaian masalah. Jangan sampai nanti ini berlarut-larut pada ya. Dan hal ini juga sudah. Oke Pak Rizky. Iya Pak. Bagaimana nih
performa tadi itu pada saat ya. Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Ya, alhamdulillah Pak ya, proses coaching berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Dan apa namanya, saya juga mendapat informasi, kemudian pada dasarnya tadi Pak Mukhlis sebagai coach sudah menceritakan permasalahan, kemudian sudah bisa menemukan solusinya. Kira-kira Pak, yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching, indikatornya apa sih yang tadi tercapai seperti itu? Ya. Tadi pada proses coaching yang saya lakukan tadi, alhamdulillah tuh indikator yang sudah saya lakukan, saya present, saya hadir sepenuhnya di sana. Saya coba menjadi pendengar yang baik, gitu ya, mendengarkan keluh kesah coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahannya. Kemudian apa namanya, saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach lebih terbuka untuk bercerita gitu. Dan pertanyaan-pertanyaan itu akhirnya coach juga bisa menemukan solusinya sendiri. Iya. Gitu. Betul sih Pak. Ya Pak Desi, tadi saya mengamati ya, mungkin dari apa proses coachingnya luar biasa Pak. Kalau ceritanya sudah mulai dari Terima kasih, ritual, terima saya kasih, lihat Pak. Terima kasih. catat tuh sampai identifikasi, ada rencana aksi, terakhir ada tanggung jawab kapan harus dilaksanakannya. Alhamdulillah Pak ya. Tadi berdasarkan pengamatan tadi lebih dari standar lah. Terima kasih banyak ini. Kira-kira nih, pendapat Bapak kan hal tersebut sudah lebih, apakah ada hal yang perlu ditingkatkan lagi gitu, atau kompetensi apa yang perlu Bapak gali nih? Ya, jadi pada dasarnya memang ya masih banyak kekurangan saya pada diri saya. Tentunya yang ingin saya akan tingkatkan lebih lagi adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sehingga nanti si coach itu lebih terbuka lagi, lebih mau lagi untuk menceritakan semua permasalahan-permasalahan itu yang ingin saya kembangkan ke depan, menyiapkan, memberikan pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira nih dari proses tadi mulai kita supervisi dengan coaching sekarang nih, kira-kira benang merahnya seperti apa? Ya, benang merahnya pada dasarnya coach itu sebagai apa namanya, coach ini kan bus ya, bus itu mengantarkan saja, kemudian mengarahkan. Pada dasarnya coach itu sendirilah yang harusnya menemukan solusi. Coach hanya mengantarkan, hanya mengarahkan, mendampingi. Oke, luar biasa sekali Pak Rizky. Secara keseluruhan tadi baik sekali Pak ya. Iya, terima kasih Pak. Tadi coachingnya Pak Mukhlis itu dengan antusiasme tuh, Iya. saat di pemantik, langsung Langsung, iya bener. Wah, efektif sekali seperti itu. Oke, Pak Rizky, mungkin itu yang perlu saya ulas ya. Ya, terima kasih banyak Mudah-mudahan Pak. nanti kedepannya kita bisa ketemu lagi. Amin. Nah, saya pamit mungkin Pak ya. Ya, terima kasih banyak Pak, ini sudah tidak. Ya. Ya, terima kasih ya Pak. Oke, assalamualaikum.